kalau bilang apa ya menjelaskan gitu kayak dosen banget gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini kita sharing-sharing saja ya, sharing berdasarkan pengalaman saya karena seperti tadi Mbak Nabila sudah sampaikan bahwa Januari ini sudah PDP. Nah, untuk itu saya akan sharing tentang persiapan. Sebelumnya terima kasih juga teman-teman sudah bersedia hadir malam hari ini, di malam minggu ini ya teman-teman ya. Ini teman-teman yang hadir ini saya doakan lulus ya, biar kita sama-sama jadi awardee. Jaringan saya mungkin ya. Oh sudah. Ups. Oh iya, slide berikutnya belum tampil. Ah, oke. Kita akan cerita-cerita, kita sharing-sharing tentang pengenalan beasiswa itu sendiri ya. Beasiswa LPDP itu apa sih? Pasti teman-teman ada yang sudah pada cari tahu atau mungkin ada yang sudah tes juga kan. Nah, hari ini kita pengenalan tentang beasiswa LPDP itu apa, terus jenis-jenis beasiswa LPDP ada banyak, tapi kita akan sharing tentang yang reguler, targeted, dan afirmasi. Kebetulan saya dari afirmasi. Nah, kemudian kita akan sharing-sharing juga tentang proses pendaftarannya itu seperti apa, lalu syarat-syaratnya seperti apa, dan sedikit tips dari saya yang mengantarkan saya untuk bisa sampai jadi awardee seperti itu. Boleh berikutnya, Mbak? Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa beasiswa LPDP itu adalah program beasiswa yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia melalui Dana Pengembangan Pendidikan Nasional yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Nah, beasiswa ini dia diperuntukkan bagi warga negara Indonesia yang ingin melanjutkan studinya di jenjang magister dan doktoral, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Jadi, beasiswa LPDP itu dia hanya untuk yang pasca sarjana, begitu. Untuk D3, untuk S1 itu belum ada. Seperti itu. Dan mungkin untuk lebih teman-teman mau cari tahu tentang sejarahnya, berapa yang sudah lulus, terus visi misinya seperti apa, teman-teman bisa langsung apa namanya akses ke laman resminya di lpdp.kemenkeu.go.id. Boleh Mbak berikutnya? Nah, ini eh, eh, jenis-jenis beasiswanya saya buat dalam beberapa poin yang untuk kategori reguler, targeted, dan afirmasi. Yang pertama dari segi sasaran. Sasaran yang membedakan ketiga ini, kalau untuk beasiswa reguler itu sasarannya umum. Jadi dari Sabang sampai Merauke tanpa pandang apa namanya pekerjaan dan lain sebagainya itu bisa kita boleh daftar itu dan untuk bidang studinya di semua bidang studi pendekatannya terbuka luas dan tidak ada persyaratan khusus. Jadi kalau untuk reguler itu eh, artis pun dia dapat beasiswa LPDP itu ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa dia artis kok dia dapat beasiswa ya karena dia daftar reguler gitu ya teman-teman. Nah kalau yang target sasarannya itu khusus PNS, TNI Polri, dan ada berbagai sasaran lagi. Itu teman-teman bisa akses juga di apa, laman resminya. Ada banyak sekali di situ yang untuk targeted. Nah, bidang studinya itu dia fokuskan pada prioritas yang strategis untuk pekerjaannya dan sesuai dengan kebutuhan kebutuhan pekerjaannya, kebutuhan instansinya seperti itu.
untuk pendekatannya tuh terfokus pada ya kebutuhan 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 strategis dari untuk individu calon awardee dan untuk kantornya seperti instansi dia bekerja. Kemudian persyaratan khususnya itu dari profesinya itu nanti akan dibuktikan dengan surat-surat rekomendasi seperti itu, surat rekomendasi dari atasan. Nah, yang terakhir nih afirmasi yang bidang saya memang. Nah, afirmasi itu ada afirmasi disabilitas, penyandang disabilitas, terus afirmasi daerah 3T seperti daerah Maluku, Papua, terus NTT seperti itu. Afirmasi ini sasarannya masyarakat khusus, masyarakat yang di daerah 3T yang belum mendapatkan fasilitas sama seperti teman-teman yang ada di daerah Jawa, daerah Bali, dan sebagainya. Untuk bidang studinya itu dia sesuaikan dengan kebutuhan individu dan kebutuhan lokal di daerah itu. Mereka membutuhkan apa? Kalau tenaga di daerah timur lebih ke tenaga kesehatan, tenaga pengajar, seperti itu. Dan pendekatannya dia berbasis keadilan dan pemerataan akses. Jadi teman-teman afirmasi ini kalau mau dibilang sedikit di anak istimewakan begitu, anak emaskan begitu. Nanti kita akan lihat di eh, apa namanya syarat dokumen yang diupload itu teman-teman afirmasi sedikit berbeda dengan teman-teman yang reguler dan targeted seperti itu agar teman-teman afirmasi pun bisa mendapat kesempatan yang sama. Karena ketika kita buka data itu teman-teman afirmasi itu sedikit sekali begitu. Jadi kalau mau dilihat teman-teman dari Jawa Barat dengan teman-teman dari Papua Barat lebih banyak Jawa Barat begitu. Teman-teman dari NTT pun demikian sehingga dibuatkanlah yang namanya program afirmasi. Tapi tidak menutup kemungkinan buat teman-teman yang di Jawa begitu. Kalau teman-teman yang di Jawa ada namanya selain selain afirmasi daerah 3T, ada namanya afirmasi prasejahtera. Nah, afirmasi prasejahtera ini buat teman-teman yang dari eh, Jawa, dari Aceh, dari Sumatera semua bisa akses itu. Dan dia akan fasilitasnya sedikit berbeda lagi begitu teman-teman. Diistimewakan lah begitu teman-teman ya. Oke, boleh Mbak di next. Nah, tahapan seleksinya kalau teman-teman sudah buka di laman resminya di LPDP kemenkeu.go.id itu teman-teman bisa lihat tahapan seleksinya itu pertama seleksi administrasi, kemudian seleksi bakat skolastik dan seleksi terakhir itu seleksi substansi. Nah, jika teman-teman belum memiliki LOE, belum ada surat penerimaan dari kampus, maka teman-teman harus mengikuti seleksi bakat skolastik. Tapi ketika pada saat teman-teman mengisi em, formulir online-nya teman-teman, saat teman-teman mendaftar itu teman-teman sudah mengisi LOE, maka teman-teman ketika dinyatakan lulus administrasi, teman-teman tidak perlu mengikuti seleksi bakat skolastik, teman-teman langsung ke seleksi substansi, yaitu seleksi wawancara gitu teman-teman. Oke, boleh next Mbak. Nah ini persyaratannya untuk syarat secara teknisnya teman-teman biar lebih teliti, biar lebih eh, khusyuk gitu ya bacanya, teman-teman bisa akses langsung ke lpdp.kemenkeu.go.id. Tapi ini saya sedikit merangkum syarat umum yang pastinya harus wajib hukumnya begitu ya. Itu yang pertama kita harus warga negara Indonesia seperti itu. Kemudian kita lulus S1 kalau kita mau ambil beasiswa S2 dan lulus S2 kalau mau ambil S3 seperti itu. Dan memiliki IPK 3,00 untuk S1 ke S2 dan 3,25 untuk S2 ke S3. Ini untuk teman-teman reguler dan teman-teman targeted. Kalau teman-teman afirmasi, khususnya afirmasi putra-putri Papua, kami tidak 3,00, kami 2,75 seperti itu teman-teman. Dan usia maksimalnya saat mendaftar itu 35 tahun untuk yang S2 dan 40 tahun untuk yang S3. Dan pada saat kita mau mendaftar, kita tidak sedang terikat dengan beasiswa manapun, beasiswa yang lain lah seperti itu.
Dan yang paling penting untuk kita siapkan dari sekarang itu adalah kita sudah menyusun rencana studi dan pengembangan diri kita yang kita tulis di dalam esai untuk nantinya kita upload seperti itu. Boleh Mbak di next lagi. Nah, ini tahapannya nanti saya akan kasih tunjuk. Tahapan yang paling pertama, kalau teman-teman yang sudah pernah coba, teman-teman eh, akan lihat pertama kita bikin akun dulu, teman-teman. Terus kita lengkapi aplikasinya tuh kita lengkapi akun kita data diri, terus kita prestasi kita. Lalu kita unggah berkas. Berkas yang dimaksud itu ada KTP dan beberapa berkas-berkas yang diminta. Setelah itu akan ada eh, surat pernyataan, lalu terakhir kita submit. Boleh Mbak di next? Nah, ini cara mendaftarnya teman-teman. Kita kunjungi dulu laman resminya lpdp.kemenkeu.go.id. Nah, nanti kalau sudah resmi dibuka, maka kita klik yang pendaftaran beasiswa. Boleh Mbak di next lagi? Maaf ya Mbak. Nah, setelah kita sudah di apa namanya kita klik yang pendaftaran beasiswa itu nanti kita akan lihat tahap satu sudah dibuka, kita uh, klik yang tahap satu yang sudah dibuka itu, kemudian kita akan diantar ke laman yang untuk membuat akun. Kalau teman-teman sudah sempat buat akun, maka teman-teman hanya perlu masuk langsung dengan email atau dengan nomor WhatsApp teman-teman. Tapi kalau belum memiliki akun, maka teman-teman klik yang bagian buat akun yang ada tulisan daftar di sini itu ya teman-teman. Nah setelah itu teman-teman akan diantarkan ke em, tampilan seperti ini nih daftar akun. Teman-teman isi sesuai dengan template atau sesuai dengan format yang sudah ada di situ. Teman-teman isi email, isi nama lengkap, nama panggilan dan eh, sesuai dengan yang diminta di dalam formulir online ini. Boleh Mbak di next. Nah ini contohnya, ini punya saya. Dan ini saya sudah selesai melengkapi semuanya. Akun saya sudah jadi. Lalu saya klik yang daftar beasiswa. Nah, nanti ketika saya klik daftar beasiswa itu, saya akan mengisi tentang, boleh Mbak di next lagi? Saya akan mengisi tentang, di situ kita akan diminta untuk menceritakan tentang kita, tapi dalam bentuk formulir online yang sudah disediakan. Kita ceritakan eh, kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, pengalaman yang membanggakan, kemudian pengalaman yang kurang membanggakan, hal yang terakhir, hal yang terakhir yang kita kerjakan sendiri, kemudian sorry bukan kerjakan, diajarkan. Jadi kayak pengalaman yang mengajarkan kita sekali begitu tuh pengalaman apa itu kita tulis. Kemudian kesalahan yang pernah kita buat dan apa yang kita pelajari dari kita punya kesalahan itu. Kemudian juga nanti kita ada uh, perintah untuk kita tuh ceritakan tugas yang kita pernah mengerjakan tugas yang sebenarnya itu bukan tugas buat kita begitu. Kemudian ini di poin yang ke-10 ini memang kita harus pintar mengangkat diri tapi jangan terfokus kepada diri kita sendiri seperti itu. Apa yang membedakan kita dari peserta lain dan apa ya nilai jual dari kita yang membuat LPDP itu wajib pilih di kita dan kita berhak, kita pantas, kita layak untuk dipilih sebagai awardee. Kemudian kita punya riwayat pendidikan, kita ceritakan kita itu nanti ada pilihan-pilihan S1-nya di mana, dengan program studi apa begitu. Kemudian riwayat pekerjaan, pengalaman organisasi, prestasi, kemampuan bahasa kita. Kita tuh menguasai berapa bahasa, bahasa apa saja yang kita kuasai. Kemudian kita pernah ikut pelatihan apa, pengalaman riset kita apa, apakah kita pernah punya karya ilmiah atau tidak, pernah ikut konferensi dan seminar atau tidak, penghargaan kita apa saja, dan nanti kita akan upload informasi-informasi data diri seperti KTP, kartu keluarga, ijazah, dan yang terakhir esai kita. Nah, esai kita itu yang paling penting sekali begitu.
Jadi selain kita teliti dalam mengisi informasi data diri kita, mengisi formulir online-nya, tapi juga kita harus benar-benar teliti akan esai karena banyak yang jatuh di esai begitu karena esainya dia tidak sesuai dengan apa yang LPDP minta. Jadi kita ketika membuat esai kita eh, sesuaikan begitu. Jangan kita bikin esai sesuai yang kita mau begitu. Kita lihat bahwa LPDP ini dia fokusnya di mana, LPDP targetnya di mana gitu. Kita menulis sesuai dengan apa namanya permintaan dari LPDP seperti itu. Boleh Mbak di next. Nah ini untuk dokumen online-nya yang nanti kita unggah, kita apa namanya ya kita unggah di formnya itu ada KTP, kartu keluarga, terus scan ijazah, scan ijazah yang berwarna ya. Kemudian scan ijazah itu S1 atau S2 kalau ini. Kemudian scan ijazah SD, SMP, dan SMA. Jadi teman-teman sudah dari jauh-jauh hari sudah mempersiapkan eh, apa namanya cari dulu nih ijazah SD-nya ada di mana, ijazah SMP-nya di mana karena pengalaman dari saya pikir itu hanya ijazah S1 saja jadi sudah tenang saya kan pas mau upload oh ternyata minta ijazah SD dan itu kita harus beres-beres rumah jadinya PR sekali buat keluarga juga harus bantu mencari entah ijazah SD di mana karena mikirnya nggak ada kan orang nyari kerja eh, harus pakai jasa SD SMP gitu kan tapi ternyata LPDP minta nah akhirnya kita cari ulang lagi dan alhamdulillah kita ketemu kemudian yang poin 5 ini surat pernyataan orang asli Papua ini kalau untuk teman-teman yang afirmasi Papua putra-putri Papua karena mereka hanya mengkhususkan kepada yang bermarga asli Papua begitu. Kemudian kita mengupload LOE. Mengupload LOE ini lebih bagus nih teman-teman kalau kita punya LOE sudah dapat penerimaan dari kampus sudah 1 poin buat kita lagi begitu teman-teman. Karena eh, satu yang harus kita ketahui bersama bahwa lulus LPDP belum tentu lulus kampus begitu. Jadi LPDP hanya membiayai, LPDP tidak memfasilitasi cari kampus begitu. Jadi eh, kalau sudah dapat lulus LPDP, kita cari kampusnya itu cari sendiri lagi. Tapi istilahnya kita sudah punya pegangan nih, mau dapat kampus sampai Amerika tenang aja kan LPDP yang bayarin gitu. Jadi bagusnya kalau teman-teman persiapkan dari jauh-jauh hari, sudah punya LOE itu sangat luar biasa sekali. Jadi tinggal eh, fokuskan kepada kejar LPDP-nya lagi, kejar pembiayaannya lagi seperti itu. Dan kalau untuk teman-teman reguler itu teman-teman wajib upload apa namanya sertifikat bahasa. Kalau yang mau ke luar negeri IELTS, yang dalam negeri TOEFL seperti itu. Tapi khusus buat teman-teman afirmasi disabilitas, afirmasi prasejahtera, afirmasi 3T dan afirmasi putra-putri Papua, itu kita tidak wajib untuk menyertakan sertifikat TOEFL atau IELTS karena setelah kita lulus nanti, lulus substansi, kita akan di apa namanya pengayaan bahasa lagi. Kita difasilitasi untuk pengayaan bahasa agar kita punya sertifikat untuk daftar kampus seperti itu. Karena kalau kita mau lihat teman-teman di daerah afirmasi ini bukan mau merendahkan, tapi boro-boro TOEFL atau IELTS. Pelajaran bahasa Inggris saja jarang. Kenapa demikian? Karena fasilitas di daerah timur itu masih sangat kurang seperti itu. Dan untuk apa namanya tes TOEFL sama IELTS itu kan mahal ya. Jadi untuk teman-teman prasejahtera dan teman-teman afirmasi 3T dan putra-putri Papua difasilitasi diberi eh, keistimewaan dari LPDP. Agar apa? Agar kita juga bisa berbondong-bondong untuk daftar LPDP sama seperti teman-teman yang ada di daerah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Sumatera seperti itu. Oke, boleh di next lagi. Nah, ini sedikit tips dari saya itu
sebelum teman-teman akhirnya daftar, teman-teman jauh-jauh hari dari sekarang sudah siapkan dokumen apa saja yang mau teman-teman apa namanya upload nanti. Dokumen yang mau teman-teman upload itu teman-teman, kalau saya pada saat itu saya bikin kayak checklist gitu, saya bikin list terus oh ini yang sudah ada, ini yang belum ada, semuanya sesuaikan dengan buku panduan karena LPDP sudah sangat luar biasa mereka setiap kalau tidak salah setiap batch apa setiap tahun itu beda-beda. Ada yang makin makin baik apa ya? Makin banyak syaratnya, ada yang makin dikurangi syaratnya seperti itu. Jadi untuk syarat-syaratnya bisa teman-teman update terus, lihat di eh, apa namanya laman resminya LPDP seperti itu. Teman-teman pastikan dokumen yang mau diupload itu sudah lengkap semua, sudah di scan semua. Jadi ketika dibuka langsung teman-teman bisa kerjakan. Nah, yang paling penting lagi nih motivation letter yang teman-teman tulis di esai. Untuk esai itu mungkin nanti di esai saya tidak bahas di sini karena esai itu terlalu banyak. Untuk detailnya seperti apa nanti kalau teman-teman butuh Bagus. pendampingan bisa teman-teman nanti kita komunikasikan lagi apa kita Ya bikin siap Zoom siap lagi siap. kita bahas tentang itu lagi. Nah, Kak, aku kalau udah. saya pengalaman saya di apa namanya esai saya menceritakan realnya saya dan nilai nilai lebih dari esai saya itu bahwa saya itu punya mimpi yang besar untuk daerah saya begitu. Karena nanti esai kita itu yang dilihat teman-teman. Mereka akan lihat eh, tidak hanya tim LPDP tapi akan ada tim pada saat saya wawancara itu ada psikolog. Mereka tuh lihat apakah kita benar-benar ingin kontribusi, apakah kita benar-benar uh, layak begitu untuk melihat kelayakan kita, mereka lihat mimpi kita untuk daerah kita itu seperti apa, kontribusi kita itu seperti apa begitu. Jadi teman-teman menceritakan kelebihannya teman-teman, tapi bagaimana caranya teman-teman setelah sekolah itu, setelah setelah kuliah S2 S3 itu apa ya potensi teman-teman itu bermanfaat untuk daerah begitu. Jadi kalau saya cerita bahwa saya anak nelayan dari pesisir, fasilitas pendidikan saya itu sangat kurang, tapi saya tidak putus asa dan saya mau harus berpendidikan agar saya kontribusi dalam bentuk. Jadi kita tuh ceritakan real kita akan kontribusi itu seperti apa. Kalau saya pada saat itu saya menjelaskan bahwa saya ingin bikin inkubator bisnis karena di Papua itu sumber daya alamnya banyak, tapi eh, belum ada pengolahan. Kenapa belum ada pengolahan yang berkelanjutan? Karena di sana yaitu tadi kembali ke pendidikan, kembali ke fasilitas yang masih sangat kurang sehingga mimpi besar saya adalah saya buat satu inkubator bisnis di Papua di mana kita memfasilitasi eh, orang-orang di Papua untuk kita bisa mengoptimalkan sumber daya alam yang kita miliki seperti itu. Jadi di esai itu teman-teman itu kesempatan teman-teman untuk mengambil hati pihak LPDP untuk memilih teman-teman sebagai awardee LPDP. Dan penting juga nih teman-teman mempersiapkan diri untuk wawancara. Kalau saya pada saat itu kami ada buat kelas namanya mentoring begitu teman-teman untuk kita latihan wawancara. Nah ini teman-teman latihan wawancara ini perlu sekali karena ketika kita sudah selesai dari skolastik kita akan yang substansi itu kita diwawancara oleh 3 orang. 3 orang ini semua kalau pada saat itu saya profesor semua tiga-tiganya profesor. Kalau nggak salah itu salah satu apa salah duanya itu mereka adalah psikolog yang memang benar-benar kita kayak lagi di sidang bukan sidang skripsi lagi ini teman-teman sidang tesis yang wah bagaimana ya dan mereka benar-benar memancing kita untuk bercerita begitu dan mereka akan nilai di situ. Kalau kita gugup dan kita tidak sanggup untuk apa ya menceritakan isi kepala kita atau mimpi besar kita ya kita tidak bisa lulus karena mereka melihat bagaimana kita menyampaikan bagaimana kita percaya dirinya seperti apa. Nah untuk mau melatih itu untuk bisa percaya diri dan tampil maksimal kan pastinya harus kita latihan.
Nah, untuk itu kalau kami di teman-teman Papua, kami bikin ada namanya kelas, kami sebut itu baku bantu. Jadi di situ kita saling baku bantu gitu, saling bantu membantu begitu. Ada yang mau mendaftar, kita benar-benar yang kita tolong dari yang ngisi apa namanya formulir online-nya sampai ke dia menulis esai pun kita sampai buat pelatihan penulisan esai, pendampingan begitu, mentor-mentor seperti itu, agar kita semua bisa dapat kesempatan yang sama seperti itu. Jadi kalau oh ya, dan yang terakhir lagi pilih program studi yang tepat. Jadi kita itu pilih program studi yang memang sama dengan program studi S1 kita. Dan kalaupun akan berubah, kita kasih tahu di esai itu kenapa sampai kita mau berubah kita punya pilihan. Contohnya ada teman saya, dia S1-nya kelautan, tapi dia jadinya ke Papua dia mengajar. Makanya dia S2 dia mau ngambil S2 pendidikan. Karena dia jelaskan di esai karena dia itu kebutuhan daerah seperti itu. Kalau dia ambil kelautan ya berarti dia nanti kerjanya di eh, Dinas Perikanan dan Kelautan seperti itu. Sedangkan bagaimana dengan pendidikan, bahwa pendidikan sangat membutuhkan dia. Akhirnya dia lulus LPDP dan nanti eh, Januari sudah mulai kuliah seperti itu. Jadi kita untuk eh, apa ya, kita kayak pintar-pintar menempatkan diri, pintar-pintar ambil ambil hati lah begitu, ambil hati LPDP begitu teman-teman. Itu sedikit tips dari saya yang perlu teman-teman persiapkan dari sekarang, itu saja dokumennya teman-teman, terus esai, dan teman-teman latih diri untuk wawancara seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin terlalu cepat atau ada yang kurang nyampe gitu. Mangga teman-teman ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan, monggo. Kalau untuk terkait syaratnya, teman-teman langsung buka di laman resminya, itu di situ lengkap sekali. Karena saya sendiri kalau saya buat semuanya, saya rangkum di PowerPoint sini tuh banyak sekali ya teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh persiapkan dari sekarang, dibikin dulu nih listnya apa yang eh, dokumen-dokumen apa saja yang penting untuk dipersiapkan. Oke, teman-teman. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Nia atas sharingnya. Wah, luar biasa sekali ya pengalamannya selama apply beasiswa LPDP kemarin. Berarti Kak Nia ini beasiswa LPDP-nya afirmasi ya Kak ya? Iya, benar, saya afirmasi putra-putri Papua. Oh, ini saya mau sebelum ke yang lain dulu mungkin saya mau numpang sedikit mau nanya dulu nih Kak. Boleh, boleh. Jadi ini kan kebetulan memang mahasiswa saya juga ada beberapa yang asalnya dari Papua dan kami memang selalu mengencourage mahasiswa untuk segera lanjut S2 gitu kan. Ya, Ya, memang dan salah satunya memang ada mahasiswa dari Papua gitu. eh tapi memang si anak ini saat saat ini sudah apa ya sedang akan menempuh pendidikan militer karena anak ini lolos apa ya eh, perwira karir, jadi masuk ke TNI lah kasarnya seperti itu. eh Mungkin ini ada beberapa pertanyaan mungkin Kak. Kira-kira kalau misalkan untuk mahasiswa-mahasiswa atau alumni-alumni yang berasal dari Papua, ketika mereka merantau ke daerah lain, kemudian mereka sudah mendapatkan pekerjaan di daerah lain, ketika mereka ini mau apply LPDP, apakah ada persyaratan dari LPDP-nya itu sendiri untuk, terutama ketika apply lewat jalur afirmasi, apakah harus kembali lagi ke Papua atau ke daerah 3T misalkan, untuk mengabdi ke daerah oke. sana gitu? Gimana tuh? Hmm. Oke, saya langsung jawab dulu ya. Nah, Boleh, Kak? itu ya untuk teman-teman yang kalau daerah daerah Papua ya dan daerah afirmasi itu, kita yang khusus Papua itu kita persyaratannya itu adalah memberikan surat pernyataan bahwa bermarga asli. Jadi sekalipun saat ini dia sedang bekerja di luar negeri atau bekerja di luar Papua, nggak apa-apa. Yang penting dia menyertakan ada surat dari minimal kepala desa yang menyatakan bahwa dia benar-benar bermarga Papua dan orang asli Papua, ibu bapaknya orang Papua seperti itu. Jadi
hanya itu sih, sekalipun dia di luar kota, tapi selama dia bermarga Papua, dia bisa seperti itu. Kalau ininya Kak, apakah ketika sudah lulus nanti, apakah harus mengabdi di Papua lagi atau misalkan dia pengen lanjut lagi di tempat kerjanya, misalkan sebelum LPDP Untuk gitu. ya, kalau dari LPDP itu kita tidak mesti harus kembali ke apa namanya daerah asal kita begitu. Selama kita berkontribusi sesuai dengan apa yang kita tuliskan seperti itu. Kemarin kan sedang ada pro kontra juga nih yang antara apalagi teman-teman yang kuliah ke luar negeri nih, kalau yang ke luar negeri itu wajib kembali, kalau tidak kembali harus eh, duitnya dibalikin dan lain sebagainya. Sebenarnya itu tidak sampai sekejam sejahat itu sih LPDP. LPD kenapa LPDP demikian? Karena kita loh disekolahkan sama uang rakyat begitu. Jadi maksudnya itu kita kembali berkontribusi, entah itu kontribusi langsung ke daerah asal kita atau di daerah yang bukan asal kita, tapi selama itu berkontribusi kepada eh, negara dan masyarakat itu sudah terhitung begitu. Karena nanti setelah kita lulus, ada lagi kita tidak hanya lulus langsung hilang kabar, tidak kita akan terus dipantau sama LPDP seperti itu. Berarti nggak masalah ya Kak ya, misalkan mau kembali lagi ke tanah Papua atau misalkan mau berkontribusi di daerah lain selama kontribusinya itu masih ada kaitannya dengan apa yang didaftarkan selama LPDP gitu ya Kak ya. Iya, benar. Oke. Baik Kak, ini di kolom komentar ada pertanyaan dari Kak Fuzi. Oke, selamat malam. Senang sekali bisa bergabung di webinar ini. Mohon maaf tidak bisa on cam. Baik. Ternyata Kak Fuzi ini adalah dosen ASN dari Pontianak dan Kak Fuzi ini ingin bertanya, dengan status saya dosen ASN, apakah jenis beasiswa LPDP yang lebih tepat? Terima kasih sebelumnya. Jadi Kak Fuzi ini ASN nih Kak. Jadi kira-kira untuk ASN beasiswa mana Kak yang paling tepat untuk LPDP-nya Kak? Oke. Ya, untuk ASN itu kan tadi ada yang beasiswa targeted. Nah, kalau Pontianak dia masuk daerah afirmasi nggak ya? Kalau targeted itu dia sedikit berat di persyaratannya seperti itu. Harus TOEFL atau IELTS kalau mau ke luar negeri seperti itu. Tapi bisa juga apa namanya ambil dari yang targeted karena SN, tapi dengan alasan bahwa mau LPDP karena eh, apa namanya kebutuhan dari tempat bekerja. Oh, Pontianak tidak masuk daerah afirmasi ya. Oh iya. Nah iya, bisa tetap di apa namanya targeted dikuatkan dengan alasan mendaftarnya itu karena kebutuhan pekerjaan, permintaan dari instansi. Biasa kan ada instansi yang tugas belajarkan ini ya pegawainya ya, seperti itu. Jadi cocoknya ditargeted begitu. Karena memang untuk targeted itu sudah spesifik ya Kak, buat hanya untuk ASN, kemudian TNI dan Polri ya. Seperti itu Ya, gitu. Ya, ya, oke. ada Um, pendidikan ulama juga banyak sekali sih. Kayak untuk dokter juga kalau nggak salah itu di masuk dalam targeted juga targeted seperti itu. aja. Mungkin agak sedikit menambahkan ya Kak Fuzi ya. Kebetulan kami juga Iya, ada beberapa teman juga yang memang sedang melanjutkan S3 melalui LPDP targeted. Biasanya memang untuk mungkin bisa dicek lagi ke instansi yang membawahi Kak Fuzi, misalkan di Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan, mungkin nanti bisa dicek lagi apakah memang ada kuota khususnya untuk targeted. Karena biasanya untuk ASN, TNI, dan Polri melalui targeted LPDP itu sebenarnya ada kuotanya. Kuotanya ini dan memang setahu saya kuotanya ini banyak yang tidak terserap. Mungkin bisa dicek lagi ya Kak ke kementerian yang menaungi Kakak. Karena kebetulan kami di Kementerian Pertahanan ini banyak sekali yang tidak terserap kuotanya, kurang lebih seperti itu. Baik, mungkin dari teman-teman atau rekan-rekan yang lain ada yang ingin didiskusikan lagi dengan Kak Nia mengenai beasiswa LPDP.
Apakah harus apply yang targeted atau reguler atau mungkin mau apply afirmasi, kira-kira ada syarat khususnya kah untuk afirmasi? Mungkin bisa seperti itu. Kania saya mau ini lagi nih Kak. Tadi kan Kania ini untuk yang kawan-kawan Iya, yang apply melalui afirmasi memang tidak disyaratkan ada TOEFL ya Kak ya. Tetapi ada pengayaan bahasa iya, setelah nanti dinyatakan eh, lolos ya Kak beasiswa LPDP-nya. Nah itu untuk iya, iya, benar, pengayaan benar. bahasanya itu kira-kira berapa lama ya Kak? Apakah nanti apa namanya ya eh, overlap atau tidak dengan jadwal perkuliahan yang akan dimulai gitu Kak? Ya. Eh, untuk pengayaan bahasa sendiri ada yang 3 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan gitu. Kalau yang dalam negeri kita TOEFL 4 bulan, hanya 4 bulan saja. Karena itu hanya TOEFL dan untuk dalam negeri kan. Dan kalau misalkan kita kejar, iya sih itu agak sedikit bentrok dengan intake. Jadi kebanyakan teman-teman kalau misalkan bentrok maka dia akan intake di semester berikutnya begitu. Tapi kalau misalkan dia mau untuk lebih awal intake-nya maka dia ambil tes mandiri. Nanti ketika sudah lolos kampus, tes mandirinya itu akan direimburse sama pihak LPDP seperti itu. Oke, berarti masih bisa ikut pengayaan bersama-sama dengan LPDP atau Iya, mandiri gitu ya Kak? Oh, iya fleksibel benar. banget ya. Iya benar. Eh, Dan apa namanya, kenapa harus ikut pengayaan bahasa karena itu salah satu fasilitasnya begitu. hmm, berarti memang Dan itu sudah dikasih living allowance loh. Selama pengayaan bahasa itu sudah ada biaya hidupnya. Jadi sangat disayangkan sekali kalau tidak diambil kesempatan bagus itu. oh iya Seperti iya. itu. Berarti kalau udah ada living allowance-nya offline berarti ya Kak pengayaan bahasanya. Iya, Oh, benar. oke. Saya kemarin di Universitas Indonesia selama 4 bulan lebih Hmm, di LBI UI. berarti benar-benar intensif ya Kak ya pengayaan bahasanya ya. Ini Benar, benar. eh, Iya. ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Fuji. Apakah jika belum memiliki LOA masih berkesempatan untuk lolos LPDP Kak? Oke. Nah, LOE jadi apa namanya, lulus LPDP belum tentu lulus kampus. Lulus kampus belum tentu lulus LPDP. Jadi eh sambil jalan begitu. Jadi bisa Kak Fusi kalau misalkan belum dapat LOE nih, nggak apa-apa, nggak punya LOE, daftar aja dulu. Yang penting udah dapat tiket nih, udah dapat tiket dari LPDP bahwa LPDP akan membiayai kita gitu. Nah, kita punya waktu 18 bulan untuk mencari kampus untuk mengejar LOE begitu. Jadi tidak punya LOE tidak mengapa begitu. Tapi kalau bisa mengusahakan LOE dulu baru eh, LPDP itu sih tiket apa ya, fast track lah istilahnya. Jadi tidak usah ikut tes bakat skolastik lagi yang harus apa namanya kerjakan soal matematik dan lain sebagainya. Jadi udahlah kita tinggal langsung tunggu di wawancara aja gitu, teman-teman yang lain masih apa namanya skolastik, masih potensi akademik dan lain sebagainya. Udah kita mah duduk santai nunggu tes wawancara begitu. Jadi LOE itu untuk apa namanya fast track saja sih gitu. Jadi sama-sama berpeluang ya Kak, meskipun antara yang belum punya LOA sama yang sudah Iya, punya LOA gitu ya, sama-sama punya peluang untuk lolos LPDP. Oke, ini benar. ada yang sedikit curhat nih Kak dari Kak Erlina. Iya. Semoga LPDP targeted tahun 2025 tidak mensyaratkan sertifikat bahasa asing karena ternyata Kak Erlina ini Mm-mm. kan ketika seleksi administrasi terkendala di sertifikat bahasa. Bahasa benar. Ya, jadi memang Ya mungkin memang perlu bahasa dikonfirmasi berat lagi sih. ya Kak. Perlu Iya, dikonfirmasi lagi kali ya Kak. Untuk yang tidak mensyaratkan sertifikat bahasa itu hanya yang mendaftar melalui afirmasi ya Kak ya. yes, benar. Jadi Nah, hanya konfirmasi untuk
Papua, 3T, disabilitas, dan prasejahtera. Sebenarnya itu bukan tidak mensyaratkan sih. Kita tetap kalau misalkan kita punya, kita isi. Hmm. Tapi kalau kita tidak punya, ya tidak mengapa, karena kita akan ikut pengayaan bahasa seperti itu. Oke, berarti memang untuk yang eh, melalui afirmasi ini jauh lebih dipermudah ya Kak, persyaratan Yes, benar, awalnya ya benar, dibanding yang benar. di akhir. Toh memang kalau belum keterima nanti tetap ada pengayaan bahasa gitu ya. Oke, jadi mungkin untuk Benar. Kak Jadi Erlina, saya pada saat itu saya mm, tes tes di apa ya, kayak tes tes yang apa online saja begitu. mm, Terus itu hasilnya itu 380. Jadi saya daftar LPDP itu pakai sertifikat bahasa Inggris itu TOEFL itu 380 itu mm, rendah sekali kan. Saya pikir udah nih nggak bakalan lolos, tapi ternyata lolos dan di akhir setelah wawancara saya eh, ikut pengayaan bahasa. Nah di pengayaan bahasa itu kita benar-benar yang digembleng sampai yang tadinya 300 itu harus bisa naik 400 gitu. Bisa dapat sampai ada yang dapat 550 itu udah wah luar biasa sekali. Kalau yang IELTS yang mau ke luar negeri mereka 6 bulan. mm. Lebih lama berarti ya Kak kalau yang ke luar negeri ini ya Kak. Iya, Ya mungkin untuk Kak Erlina semangat lagi untuk untuk memperkaya iya persyaratan benar-benar. bahasanya karena Kak semangat lagi. ya karena memang kalau misalkan ngejarnya masuk lewat targeted, TOEFL ini termasuk salah satu syarat dokumen wajib ya Kak ya. Beda dengan Benar. kalau misalkan kita daftar lewat afirmasi gitu ya. Mungkin ada lagi ya Kak Ya, yang masih mau didiskusikan dengan Kak Nia, mumpung masih ada waktunya, bisa di-share di ya, kolom ya. komentar. Kalau untuk menurut Kak Nia sendiri selama selama melakukan proses pendaftaran LPDP, kira-kira dari sekian banyak proses yang sudah dijalani, yang agak-agak deg-deg yang nyeremin itu yang perlu prepare lebih banyak itu di tahap apa ya, Kak? Di tahap oh ini pernyataan ada pernyataan terakhir di akhir itu ada beberapa pernyataan yang memang kita itu harus punya apa ya kemampuan berbahasa yang luar biasa begitu, kemampuan mengolah kata lah begitu. Karena bisa jadi pada saat kita mengisi form itu kalau misalkan bahasa yang kita pakai atau kata-kata yang kita susun di dalam jawaban kita itu kayak terlalu lebih kayak terfokus pada kita itu bisa nggak dapat gitu karena banyak teman saya itu kalau mau dilihat prestasinya lebih lebih luar biasa dari saya begitu ada yang sampai apa namanya pernah ikut AYEP pernah sampai ke luar negeri tapi dia tidak dapat gitu dapat LPDP sedangkan saya yang cuma di daerah saja bisa dapat gitu jadi ternyata lebih ke eh, ya pas pada saat administrasi itu juga deg-deg ser gitu gimana gitu kayak aduh ini bahasa saya sudah benar atau tidak, kata yang saya gunakan sudah tepat atau tidak, seperti itu. Dan jangan sampai salah upload file seperti itu. Jangan sampai ketukar gitu. Benar-benar dikasih nama di per filenya tuh dikasih nama begitu. Ya. Berarti emang harus benar-benar teliti ya, Kak ya. Oke, Kak, ini ada Iya, lagi yang bertanya. dan kita pastikan bahwa surat oh ada yang tanya. Ya, mengenai ini sih, Kak. Apa namanya? Izin dari atasan berlakunya berapa lama, Kak? Ah, ini baru mau saya jelaskan ini. Mm-mm. Boleh, Kak. Mm-mm. Ini kan iya, ini kan persetujuan ini maksudnya surat rekomendasi ya. Ya. Nanti memang ada ada form yang kita harus daftar. Itu formatnya sudah ada dari pihak LPDP, surat rekomendasi dari baik dari atasan maupun dari dosen maupun dari Dewan Adat itu eh, kalau bisa itu dimintanya 1 bulan sebelum mendaftar. Jangan sama seperti saya jadinya tuh saya 2 kali daftar karena yang saya pakai di tahun 2022, saya mau pakai lagi di 2023. Akhirnya saya nggak dapat. Hanya Hmm.
tidak lolos itu Ya, hanya gara-gara surat rekomendasi. Jadi ini kalau bisa gak ya persetujuan atasan yang di tahun 2024, kalau bisa minta ulang ke atasannya 1 bulan sebelum, atau enggak 1 minggu sebelum deh. Kalau misalkan atasannya baik hati ya udah 1 minggu sebelum minta tolong atasannya. Jadi yang benar-benar terbaru banget gitu. biar update juga ya Kak ya, paling up to date gitu Iya. ya. Iya. Kemudian ya mungkin ini pertanyaan terakhir Kak dari Kak Sofi. Kak Sofi ini mau make sure lagi mengenai jangka waktu setelah diterima LPDP dengan kita mencari kampus. Apakah 18 bulan Kak? Yes, benar sekali 18 bulan. Jadi setelah sudah lolos, sudah resmi nih. Tapi kalau belum belum dapat kampus, belum sampai ke tahap LOG, berarti kita masih namanya CPB, calon penerima beasiswa. Jadi sudah lolos nih, tapi belum bisa jadi awardee. Kalau sudah ada LOE, kita sudah urus semua sampai sudah LOG-nya kita keluar, baru kita dinyatakan awardee. Apalagi kita disahkan pada saat PK, persiapan keberangkatan, seperti itu. Ya, kita dikasih waktu hanya 18 bulan untuk mencari kampus itu. Berarti memang eh, belum bisa disebut sebagai awardee kalau misalkan LOE-nya belum dapat ya Kak. Baru sahnya itu kalau Benar, udah ada masih LOE CPB. ya. Ya, jadi nanti di status di e-beasiswa, kita di apa namanya akun e-beasiswanya kita tuh masih CPB begitu, calon penerima beasiswa. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Baik, Cek sepertinya sudah mulai awal-awal kayak video ku ya ana sing sepertinya nonton sudah mulu. cukup ya Kak karena sebenarnya kita udah agak molor juga ya Kak. Mungkin dari Kania sendiri ada yang mau disampaikan Kak kepada teman-teman yang ada di room yang hadir di webinar ini mungkin untuk lebih memotivasi teman-teman untuk persiapan LPDP 2025-nya lebih mantep gitu Kak. Oke. Mm. Jadi kalau dari saya, terima kasih ya Mbak Nabila. Jadi dari saya untuk teman-teman, ketika teman-teman mau untuk ikut webinar di malam hari ini, di malam yang seharusnya kita libur, seharusnya kita eh, lagi malam mingguan, tapi teman-teman mau ikut webinar, ini sudah menunjukkan bahwa teman-teman itu serius. Ketika kita sudah serius, itu pasti Tuhan buka jalan begitu. Satu saja kita tunjukkan tekad kita, pasti Tuhan buka jalan. Dan teman-teman, seperti tadi saya sampaikan, ini kan masih Januari, ini kan masih 228 ya. Nah, teman-teman masih punya beberapa hari lagi atau beberapa minggu lagi untuk mempersiapkan berkas-berkasnya teman-teman seperti itu. Benar-benar pastikan bahwa dokumennya itu sesuai. Terus kalau yang sudah pernah daftar tapi tidak dapat, teman-teman rombak lagi esainya teman-teman. Kasih esai teman-teman itu yang apa ya, menjual potensi teman-teman. Kasarnya itu kita kayak pintar menjual diri kepada LPDP untuk LPDP rasa bahwa wah, orang ini dia layak nih gitu. Jadi kita buktikan kepada LPDP bahwa kita layak dan kita akan berkontribusi seperti itu. Dan yang terakhir sekali itu apa namanya, doa orang tua sih itu luar biasa. Mau sekalipun kita sudah jadi orang tua, tapi kita masih tetap butuh doa restu dari orang tua. Jadi itu sih teman-teman. Kalau kita sudah persiapkan semuanya, kita kerjakan bagian yang bisa kita kerjakan, hasilnya kita kasih Tuhan yang bekerja. Seperti itu teman-teman. Kok jadi kayak motivator ini Baik, terima ibadah kasih kita. banyak Kak Nia, nggak apa-apa Kak. Karena mungkin teman-teman yang ada di sini mungkin butuh motivasi lebih gitu Kak, biar semangat mempersiapkan berkas-berkas yang harus dipersiapkan ketika daftar LPDP tahun depan gitu Kak. Baik, terima kasih Kak Nia atas sesi diskusinya ya, lebih lebih ke sesi diskusi dan sharing ya, amat sangat luar biasa Iya. malam hari ini sesi diskusinya
apa ya, intinya tuh semua kayaknya ini kan dia mengeluarkan semua ilmu ya yang kan dia dapat, jadi benar-benar yang kita sharing kan malam hari ini adalah materi-materi yang memang benar-benar berguna banget, bermanfaat sekali untuk teman-teman semua, teman-teman semua mungkin termasuk saya juga untuk mendaftar LPDP di tahun depan. Terima kasih Kania atas kesediaannya sharing bersama kita malam hari ini. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah hadir di webinar malam hari ini. Seperti katakan ya barusan, dengan rekan-rekan hadir di webinar malam hari ini, di malam minggu, itu sudah menunjukkan bahwa teman-teman ini sudah menunjukkan ada tekad yang kuat untuk mendaftar ke LPDP. Mudah-mudahan tekad tersebut tetap terus bisa dipertahankan atau malah ditingkatkan, sehingga nanti di persiapan LPDP di tahun depan bisa maksimal. Semoga yang ada di room ini, kalau misalkan belum belum ada rezeki di LPDP tahun depan, tahun ini nggak masalah, tahun depan masih ada. Semoga di tahun depan yang ada di room ini bisa jadi Iya. award di LPDP Amin, amin. semua. Amin. Baik, terima kasih Kania atas atas diskusinya. Terima kasih juga kepada para audiens hari ini. Mungkin sebelum Ya. kita tutup, saya mau take apa namanya, dokumentasi terlebih dahulu. Oh, Mungkin saya ambil screenshotnya ya. Satu, oke. dua, oke baik. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Terima kasih Terima kasih. Kania. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih Kania. Terima kasih juga teman-teman. Ya. Saya tunggu ya teman-teman. Saya tunggu kabar baiknya. Baik, terima kasih. Ya, mungkin nanti kalau misalkan ada yang membutuhkan rekamannya, nanti akan saya share rekamannya melalui Bu Zahwa kali ya. Baik, terima Ya, kasih ya Kak Nia. ya, Saya izin akhiri ya, ya Kak. terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih.